Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi setengah siang. Yang mungkin saat ini kalian sudah melihat video Pak Lutfi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 materi surat lamaran pekerjaan. Pertemuan yang kedua kali ini, sebelumnya saya tetap ingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatan. Harus tetap fit, olahraga ya. Sering cuci tangan pakai air mengalir dan sabun, pakai masker. Nah seperti ini, pakai masker semacam ini. Yang penting ada 2 lapis, lalu 2 kain maksudnya. Jaga jarak, malam-malam nongkrong ngopi boleh, tapi tetap jaga jarak, jangan sampai terlalu berdekatan karena penularan COVID-19 melalui droplet. Apa itu? Kalau kita ngomong bicara muncratnya ini itu yang akan menularkan COVID ke diri kalian semuanya. Baik, Nada kelas 12. Untuk materi yang berikutnya, lanjutan dari surat dinas yang surat lamaran pekerjaan yang kemarin. Sekarang yang akan Pak Lutfi bahas adalah perbedaan antara surat dinas dengan surat pribadi. Nah, ada di mana itu perbedaannya? Kan begitu. Ya, karena surat dinas yang dibedakan sendiri, surat pribadi sendiri, dan nanti letaknya surat lamaran pekerjaan itu posisinya ada di mana. Yang jelas peran surat lamaran pekerjaan yang baik itu bagaimana? Yang pertama, diterima dan tidaknya surat lamaran pekerjaan itu karena baik dan tidaknya surat itu. Di diskusi Edmodo kemarin pertemuan pertama, kalian banyak bertanya bagaimana sih Pak supaya kita diterima untuk surat lamaran pekerjaan itu. Ibarat orang mau melamar anak seseorang, maka kalian harus datang ke rumahnya dengan baju yang bagus, ya toh? Dengan cara bicara yang bagus, yang sopan dan seterusnya. Surat lamaran pekerjaan juga begitu. Karena mau melamar kerja, maka kalian datangnya surat itu juga harus bagus, paketannya bagus, rapi, tulisannya juga bagus. Pak, apakah harus tulis tangan? Tidak harus. Apa yang diminta oleh perusahaan itu bisa cetak atau tulis tangan langsung. Biasanya kalau meminta tulis tangan itu akan menunjukkan kerapian anak itu, kerapian orang tersebut. Jadi tulisan tangannya itu bagus apa tidak, itu dilihat dari situ. Ya, jadi tidak harus tulis tangan, tapi bisa juga cetak. Nah, jelas surat lamaran pekerjaan itu sangat berpengaruh pada diterima atau tidaknya. Lalu sistematikanya, rapinya, orang mau ngelamar anak seseorang, bajunya harus rapi dan seterusnya, tulisannya harus rapi dan seterusnya. Itu. Nah, tampilannya harus rapi. Nah, sebelum membahas itu, Pak Lutfi akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan, bedanya antara surat pribadi, surat lamaran pekerjaan dan seterusnya. Kalau surat pribadi itu suratnya ditulis oleh pribadi. Misalnya Pak Lutfi menulis ke pribadi orang lain, Pak Lutfi menulis ke surat kepada seseorang, teman, sahabat dan seterusnya, orang tua. Jadi bukan surat dari satu lembaga, misalnya SMA, bukan seperti itu, tapi dari pribadi ya, ke pribadi lain. Itu surat pribadi. Kalau surat dinas, maka surat yang ditulis oleh lembaga atas nama lembaga, misalnya SMA Negeri 1 Besuki, menulis surat ditujukan kepada siapa? Bisa ditujukan kepada pribadi. Misalnya surat dari SMA Negeri 1 Besuki ditujukan kepada Pak Lutfi. Nah itu boleh, itu namanya surat dinas. Lalu ada lagi surat dinas itu dari lembaga SMA Negeri 1 Besuki menulis surat ditujukan kepada Dinas Pendidikan. Nah itu juga surat dinas. Nah kalau surat lamaran pekerjaan masuk yang mana nih Pak? Karena kan rapi tuh. Betul. Surat yang ditulis oleh seseorang pencari kerja. Nah, ini kemarin ada yang tanya di sesi pertama, Pak, definisi dari surat lamaran pekerjaan itu apa? Ya ini, surat yang ditulis oleh seseorang pencari kerja yang ditujukan kepada lembaga. Jadi dia melamar kepada sebuah lembaga dengan menggunakan bahasa yang formal. Kenapa? Karena mau meminta sesuatu, melamar sesuatu itu ya harus sopan. Nah, itu melamar sesuatu harus sopan. Nah, ini Pak Lutfi muncul lagi. Dari tadi nggak muncul, nggak enak, nggak lihat kalian. Baik, Nanda. Lalu surat lamaran pekerjaan itu termasuk yang mana? Surat lamaran pekerjaan itu ditulis oleh pribadi dan ditulis oleh menggunakan bahasa yang resmi. Maka surat
surat lamaran pekerjaan itu termasuk dinamakan pada surat pribadi resmi. Jadi setengah-setengah. Karena dia dari seseorang individu, ya kan? Karena setengah-setengah, jadi dia seseorang kan dari individu ke sebuah lembaga. Nah ini kan separuh. Nah makanya untuk surat lamaran pekerjaan itu masuk pada surat pribadi yang resmi. Ya harus begitu. Nah, baik, saya lanjutkan. Surat dinas memiliki ciri khas yang pertama adalah ada kop surat atau kepala surat yang berisi lembaga, alamat. Ini kalau disingkiran dulu biar jelas. Nah, berisi nama lembaga, alamat dan logo. Karena di kop itu menjelaskan tentang nama lembaganya, logo kalau ada, alamat harus jelas. Lalu ciri khas dari surat dinas sendiri itu ada penulisan surat ini tidak perlu dicantumkan. Kenapa? Karena kan sudah ada di dalam kop. Karena di kop tadi kan sudah ada nama kabupatennya. Maka di dalam surat dinas itu tidak perlu ada tempat di mana dia menulis surat, atau kabupatennya itu tidak perlu dimunculkan. Tidak usah dimunculkan karena di kop sudah ada. Lalu ada nomor surat. Nomor surat ini menunjukkan nomor keluarnya surat dari lembaga tersebut dengan kode-kode tertentu yang dimiliki oleh lembaga itu sendiri. Lalu perihal dan lampiran. Perihal disebutkan ini surat tentang apa, karena perihal itu nama lain judul dari surat. Lampiran, kemarin juga ada yang nanya, lampiran itu jadi ada surat ya. Lampiran itu kalau ada surat satu lembar, ini mana nih Pak Lubus bawa surat. Oke. Misalnya ada surat kertas, satu kertas, lalu dilampirkan satu buku, maka ini dilampirkan namanya, disertakan. Nah itu namanya lampiran. Kalau lampirannya itu satu kertas, yang mana berarti namanya lampirannya satu lembar. Kalau satu buku berarti satu eksemplar. Betul. Baik, kembali lagi saya lanjutkan. Contoh surat dinas tadi ada kop. Nah ini nama lembaganya ada. Ini kop. Baik, saya tuliskan sedikit. Ada kop, nama, SMP, alamat, lalu logo ini kalau diperlukan. Nah, tidak ada tempat, tidak ada kabupatennya. Karena ini surat dinas, karena sudah ada di dalam kop. Ada nomor, hal, lampiran, yang terhormat. Ingat, tidak ada lagi sekarang menulis kepada titik 2. Itu aturan lama. Yang baru langsung yang terhormat. Dengan hormat ini berarti apa? Salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, lembaga. Itu untuk surat resmi atau dinas. Nah, kalau surat pribadi seperti ini, dituliskan kabupatennya, tanggalnya, lalu kalimat-kalimat di dalamnya pun terserah dari sang penulis. Dia mau menulis model bagaimana ya terserah, jadi bebas. Jadi tidak resmi juga boleh, mau ngatain orang juga silakan, tapi jangan ya, tidak perlu. Nah, lalu ini surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini contohnya yang kemarin sudah Pak jelaskan. Jadi sangat berbeda nada antara surat lamaran pekerjaan, surat dinas dan surat pribadi atau ya surat pribadi. Baik nada, saya kira untuk pertemuan yang kedua ini perbedaan dari surat dinas, surat pribadi dan surat lamaran pekerjaan. Tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga, bapak ibunya semua di rumah. Salam Bimaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.